Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang mendeskripsikan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Di mana setelah memperhatikan video ini, kalian dapat menjabarkan karakteristik setiap negara anggota ASEAN. Jadi tolong perhatikan baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Oke anak-anakku sekalian, kalian tentu mengetahui kan bahwa terdapat 10 negara yang termasuk pada anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas lebih dalam adalah 3 negara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Baiklah, kita mulai dari Indonesia terlebih dahulu ya. Indonesia. Dilihat dari identitas, Indonesia memiliki nama resmi yaitu Indonesia dengan ibu kotanya Jakarta dan mata uangnya rupiah, serta hari kemerdekaannya adalah jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Mengenai keadaan alam Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Mengapa demikian? Karena Indonesia memiliki banyak pulau, yaitu sekitar 13.466 pulau. Secara luas wilayah, negara Indonesia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu luas daratan dan luas lautan. Luas daratannya mencapai kurang lebih 1.922.570 km persegi dan luas lautannya kurang lebih sekitar 3.257.483 km persegi. Sedangkan secara astronomis, negara Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jika dilihat dari letak astronomis tersebut, maka Indonesia memiliki iklim tropis. Mengapa Indonesia memiliki iklim tropis? Karena terletak di antara 2 garis balik, yaitu 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Batas wilayah. Batas wilayah Indonesia di sebelah barat berbatasan dengan Laut Andaman dan Samudra Hindia, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste dan benua Australia, sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Samudra Pasifik. Negara Indonesia memiliki bentang alam yang cukup unik nih anak-anak, di mana Indonesia memiliki banyak relief di dalamnya. Namun sebelumnya kalian tahu tidak apa itu relief? Relief merupakan permukaan bumi yang memiliki ketinggian secara vertikal. Relief di Indonesia memiliki relief yang cukup beragam, seperti halnya pegunungan, di mana Indonesia memiliki 2 deretan pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik melalui Sulawesi, Maluku, Irian, dan Halmahera.
Sedangkan Sirkum Mediterania meliputi 2 jalur atau 2 busur, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Solor, Alur, Weter, Damar, Nila, Serua, Manuk, Kepulauan Banda, dan berakhir di Pulau Ambon. Itu adalah jalur busur dalam. Sedangkan jalur busur luarnya melalui Pulau Simelu, Pulau Nias, Pulau Batu, Pulau Mentawai, Pulau Enggano, dan di sebelah selatannya terdapat Pulau Jawa, Pulau Sawu, Pulau Roti, Pulau Timor, Kepulauan Leti, Sermata, Kepulauan Barbar, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Watu Bela, Kepulauan Laut Seram, dan yang lain-lain sampai dengan pulau-pulau kecilnya. Puncak tertinggi dari keseluruhan relief di Indonesia ada di puncak Sartens yang ada di Gunung Jayawijaya, yaitu terletak di Papua dengan ketinggian 4.484 meter dari permukaan air laut. Selanjutnya ada relief dataran tinggi dan dataran rendah. Seperti yang tadi sedikit dijelaskan, dalam dataran tinggi di Indonesia yaitu terletak di Dieng, ada juga di Magelang, Malang, dan Bandung. Dataran tinggi ini biasanya disebut sebagai plato. Selanjutnya ada dataran rendah. Nah, dataran rendah dari negara Indonesia terdapat di bagian permukaan bumi yang tanahnya hampir rata. Ketinggiannya antara 0 sampai dengan 200 meter dari permukaan air laut. Dataran rendah juga banyak dijumpai di daerah aliran sungai loh. Contohnya seperti dataran rendah di Indonesia. Yang seperti misalkan Sumatera bagian timur dan Jawa Barat bagian utara. Selanjutnya ada relief yang disebut sebagai peneplain dan monadnock. Apa itu peneplain dan monadnock? Peneplain adalah daerah yang semula berelief kasar, namun karena adanya proses perombakan batuan atau lapisan atas permukaan bumi oleh tenaga dari luar bumi yang disebut sebagai eksogen yang berlangsung lama sehingga bentang alam sisanya yaitu denudasi berubah menjadi relatif. Itulah yang disebut sebagai peneplain. Nah, sisa-sisanya dari permukaan bumi hasil erosi yang berbentuk buatan dan menonjol yaitu sering disebut sebagai monadnock. Hal tersebut dapat kalian temukan di beberapa tempat yang ada di Indonesia seperti Pulau Bangka dan Belitung. Relief yang selanjutnya ada depresi permukaan bumi. Depresi permukaan bumi ini di Indonesia juga cukup beragam, yaitu terdapat di dasar laut. Yang pertama, seperti adanya palung laut. Palung laut itu bisa kalian lihat pada gambar, yaitu seperti jurang laut. Biasanya orang menyebutkannya di Pulau Laut Mindanao dan palung laut Kai. Sedangkan lubuk laut dapat kalian temukan di lubuk laut Sulu dan lubuk laut Banda. Ada juga punggung laut. Punggung laut itu contohnya seperti punggung laut Sibolga dan Snelius. Selanjutnya ada gunung laut. Gunung laut yang dapat kalian lihat contohnya seperti Krakatau. Selanjutnya ada ambang laut. Contohnya seperti ambang laut Sulu dan Gibraltar. Yang terakhir ada dangkalan atau sering disebut sebagai shelf. Contohnya Laut Jawa dan Laut Arufu.
Mengenai penduduk di negara Indonesia pada tahun 2015 memiliki jumlah penduduk kurang lebih sekitar 255,7 juta jiwa, dengan pertumbuhan penduduk kurang atau minus 0,1% per tahunnya. Jadi Indonesia ini cukup padat ya, bahkan bukan cukup lagi tapi sangat padat jika dilihat atau dibandingkan dengan luas wilayahnya. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, yaitu sekitar kurang lebih 45%-nya penduduk Indonesia menetap di Pulau Jawa. Terdapat juga 6 agama yang dijadikan sebagai kepercayaan ataupun agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama yang menjadi mayoritas di negara Indonesia kurang lebih sekitar 88% memiliki kepercayaan dan atau agama Islam. Selanjutnya mengenai perekonomian. Perekonomian di Indonesia memiliki 2 jalur, yaitu ekspor dan impor. Ekspor utamanya yaitu sektor migas atau minyak dan gas dan sumber daya alam sebagai hasil hutan. Impor utamanya adalah perkakas industri, farmasi dan kimia, barang-barang elektronik dan otomotif. Selanjutnya kita akan beralih ke negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam secara identitas memiliki nama resmi Brunei Darussalam dengan ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Mata uangnya adalah dolar Brunei. Hari kemerdekaannya jatuh pada 1 Januari 1984. Keadaan alam Brunei Darussalam yaitu memiliki letak astronomis 4 derajat lintang utara sampai dengan 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai dengan 115 derajat bujur timur. Brunei Darussalam dibagi menjadi 2, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat yaitu meliputi Tutong, Belait, dan Brunei, sedangkan bagian timur yaitu di daerah Temburong. Selanjutnya ada batas wilayah. Batas wilayah Brunei Darussalam ada sebelah selatan, timur, dan barat berbatasan dengan Malaysia atau di wilayah Sarawak, sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina. Luas wilayahnya pun cukup sempit, yaitu kurang lebih 5.765 km persegi. Iklimnya merupakan iklim tropis sama dengan Indonesia, namun bedanya dengan rata-rata temperatur 24 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Curah hujannya pun di sini berkisar sekitar antara 2.500 sampai dengan 3.000 mm per tahunnya. Selanjutnya, bentang alam dari Brunei Darussalam. Bentang alam Brunei Darussalam di sini terdapat pantai bagian utara yang merupakan daerah dataran yang relatif luas, dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Jika kalian lihat, bisa kalian lihat pada 2 gambar foto di atas. Nah, Teluk Brunei ini dijadikan sebagai lalu lintas penduduk Brunei. Penduduk Brunei menggunakan beberapa alat transportasi laut sebagai alat penyeberangan untuk di daerah Teluk Brunei maupun beberapa teluk dan sungai yang terdapat di Brunei Darussalam.
Selanjutnya ada pada bagian selatan yang relatif kasar dan berbukit. Jika kalian lihat pada gambar di bawah itu seperti adanya lereng pegunungan Crocker, di mana pegunungan Crocker ini ketinggian daerah selatan ini berkisar dari 1000 sampai dengan 1500 mdpl. Baiklah, kita langsung ke penduduk dan perekonomian. Mengenai penduduk dari negara Brunei Darussalam pada tahun 2015, ini berjumlah 0,4 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 1796 jiwa per kilometer persegi. Maaf ya, itu bukan jika tapi jiwa. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk sekitar dari 0,1%. Jadi, jika dibandingkan dengan negara Indonesia, pertumbuhan dari penduduknya negara Brunei Darussalam ini juga pun cukup relatif lebih besar. Selanjutnya, etnis penduduk. Etnis penduduk dari negara Brunei Darussalam yang pertamanya itu Melayu, Tionghoa, dan sisanya adalah pendatang. Makanya di sini bahasa resminya pun akan mempengaruhi dari jumlah banyaknya penduduk yang ada di Brunei Darussalam. Bahasa resmi dari penduduk Brunei Darussalam yaitu berbahasa Melayu, bahasa Inggris, dan Tionghoa. Selanjutnya, 60% penduduk memeluk agama Islam, 12%-nya memeluk Buddha dan Kristen. Dilihat dari bidang perekonomian, Brunei Darussalam berhasil pada sektor industri, di mana sektor industri ini yang paling utamanya adalah hasil migas, minyak dan gas, dan tekstil, makanan dan minuman, serta bahan bangunan yang lainnya. Brunei Darussalam ini cukup berhasil dalam hasil industrinya loh, anak-anak. Makanya disebut sebagai negara petrodolar. Petrodolar tentunya di negara Asia Tenggara. Mengapa hal tersebut? Karena negara Brunei Darussalam ini menghasilkan banyak sekali hasil industri, terutama di bidang minyak dan gas, dan disebutnya juga sebagai negara dengan jumlah minyak dan gasnya itu sangat banyak. Sedangkan impor dari negara lainnya yang bekerja sama dengan negara Brunei Darussalam yaitu mesin-mesin dan peralatan transportasi serta bahan-bahan kimia. Baiklah, untuk negara terakhir yaitu negara Filipina. Filipina secara identitas memiliki nama resmi Republik Filipina, di mana ibu kotanya Manila dengan mata uang peso dan hari kemerdekaannya 12 Juni 1988 serta The American Friendship Day yaitu 4 Juli 1948. Keadaan alam Filipina terletak di 5 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai dengan 126 derajat bujur timur. Luas wilayah negara Filipina kurang lebih sekitar 30.000 km persegi. Iklim di Filipina pada umumnya tropis basah dengan suhu udara antara lain 25 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Hampir sama dengan negara Brunei Darussalam ya. Dan curah hujan yang terjadi antara 1.275 mm sampai dengan 5.000 mm per tahunnya tentunya. Selanjutnya bentang alam. Bentang alam di mana titik tertingginya dari negara Filipina ini adalah Gunung Apo. Kalian bisa lihat di gambar paling bawah sebelah kiri.
di mana Gunung Apo ini disebut sebagai King of Philippine Peaks. Selanjutnya, titik terendah. Titik terendahnya itu bisa kalian lihat pada paras laut atau yang disebut tadi palung laut, yaitu terdapat di Mindanao. Bisa juga kalian lihat di gambar paling bawah sebelah kanan, di mana palung laut Mindanao ini kedalamannya kurang lebih atau lebih dari 10.000 meter. Selain itu, bentang alam pun dari negara Filipina bisa dilihat dari sungai utamanya, yaitu ada Cagayan, Pampanga, Agno di Luzon, dan Agusan Mindanao. Penduduk negara Filipina pada tahun 2015 mencapai 103 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar minus 0,1% per tahunnya. Ini sama seperti negara kita, negara Indonesia. Selanjutnya ada etnis campuran di sini. Dari etnis campuran di sini adalah campuran dari Melayu dan Spanyol. Mengapa demikian? Karena Filipina pada zaman dahulu ketika kita melihat sejarahnya, Filipina ini merupakan negara jajahan dari bangsa Eropa. Makanya terutama Spanyol ini ya. Makanya di sini akan mempengaruhi etnis dari penduduk Filipina. Selain etnis, ada juga agamanya yang mempengaruhi. Agamanya itu paling banyak yang dianut oleh negara Filipina adalah Katolik Roma, yaitu sekitar 85%. Mengapa? Ya tadi jawabannya adalah karena dulu adalah bekas jajahan dari bangsa Spanyol. Nah, negara Filipina memiliki suku utama yaitu Tagalog. Bahasa yang sering digunakannya pun adalah bahasa Tagalog sebagai bahasa resminya negara Filipina. Selanjutnya dari perekonomian. Negara Filipina ini masih banyak yang mengandalkan di bidang pertanian. Bahkan Filipina memiliki tempat penelitian padi terbesar di Asia Tenggara yang didirikan oleh IRRI. Apa itu IRRI? IRRI adalah International Rice Research Institute. Jadi IRRI ini telah mendirikan tempat penelitian padi terbesarnya itu di negara Filipina, yang pada saat itu memang di tempat tersebut digunakan untuk penelitian beras yang ada di Asia Tenggara. Dikatakan bagus itu jika tahan wereng dan angin. Seperti beras-beras yang sudah di researchnya itu, yang pertama adalah IR36 dan IR38. Selain padi, hasil pertanian dan peternakan negara Filipina yaitu beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, mangga, daging babi, daging sapi, telur, ada juga ikan, itu juga dijadikan sebagai sumber mata pencaharian di negara Filipina. Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang sudah semakin canggih, negara Filipina pun mengikuti industri teknologi yang lebih canggih lagi, di mana hasil industri dari negara Filipina itu seperti peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan kimia, produksi kayu, minyak bumi, serta teknologi makanan dan perikanan. Baiklah, itu 3 negara yang sudah kita bahas. Bagaimana? Sudah paham belum mengenai materi karakteristik negara-negara anggota ASEAN? Jika ada pertanyaan, bisa kalian komentar di kolom komentar ya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Nah, kalian jangan lupa teruslah membaca terkait materi yang sudah dijelaskan tadi agar pemahaman kalian semakin bertambah dan teruslah berlatih. Jangan lupa untuk
terus menjaga kesehatan. Walaupun belajar di rumah, harus tetap menjaga kesehatan ya, dengan cara pola makan yang sehat dan olahraga yang teratur. Rajin cuci tangan pakai sabun dan kenakan masker ketika berpergian agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.